Pilih pertanyaan yang agak bergizi sedikit Ustaz. Jangan pertanyaan ini banyak pertanyaan yang tak betul. Ustaz, Nabi Adam sama Hawa nikah pak kuahnya siapa? Apa pula kau tanya itu? Apa gunanya? Bertanyalah, kira-kira pertanyaan itu menambah iman. Pertanyaan yang menambah kualitas ibadah. Pertanyaan yang kira-kira membuat hati takut kepada Allah. Pertanyaan yang kira-kira membuat kita menjadi berpegang teguh pada ahlus sunnah wal jamaah. Adapun pertanyaan-pertanyaan ini banyak juga laki-laki ini mancing. Ustaz, apa syarat poligami? Macam berani aja. Aku aja tak berani. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa pertanyaan dari masyarakat untuk saya jawab. Nama lengkap Bapak T. Nama lembaga PSHT. Alamat Sinunukan. Assalamualaikum WRWB. Main singkat-singkat aja sekarang. Bagaimana hukumnya bila umroh menggunakan biaya cicilan kredit? Saya sangka mobil sama rumah aja kredit, umroh pun kredit, panci pun kredit. Satu-satunya yang lunas di rumah tuh bininya aja. Bini pun kredit. Parah Pak Gua. Bini harus lunas. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah. Tak boleh kredit. Apa hukumnya umroh kredit? Kalau pakai bank konvensional haram karena akadnya riba. Tapi kalau ngutangnya itu minjam, tidak pakai bunga, hukumnya boleh. Mana dalilnya? Kitab Majmu' Fatawa. Ceritanya tentang masalah akikah kurban bulan Zulhijjah. Padi panen Muharram. Dari Zulhijjah ke Muharram 20 hari. Karena Zulhijjah motongnya tanggal 10. 20 hari panen. Lalu pinjam, Pak Kades, pinjam duit 2,5 juta Pak Kades. Saya mau beli kambing, nanti saya bayar Muharram. Boleh hukumnya. Boleh berhutang untuk ibadah. Tapi syarat ada yang mau panen. Yang tak boleh itu, Pak Kades pinjam 2,5 juta aku mau kurban. Bayarnya apa? Kuserahkan pada Allah SWT. Itu tak boleh. Jadi yang punya kebun sawit, yang punya karet, yang punya kebun ubi, yang punya sayur, bisa dia cicil, maka berangkat umroh. True story, kisah nyata, sahabat saya, kawan saya ngajak jamaah pergi umroh. Ibu ini nanam cabai. Cabainya kalau panen 300.000. Bu, mau pergi umroh? Mau. Tapi saya nggak ada uang. Berapa DP-nya? 300.000. Akhirnya 300.000 dia bayarkan. Panen sekali lagi cabainya 4 juta. Panen sekali lagi 4 juta. Panen sekali lagi 4 juta. Dengan niat baik. Siapa punya kuasa? Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Oleh sebab itu jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Niat baik, Allah kasih kebaikan. Cerita tentang ibu-ibu tanam cabai 300.000, tiba-tiba panen 4 juta, bisa berangkat umroh. Kisah nyata sahabat saya, nama tak boleh saya sebut, di Pekanbaru. Begitu kalau Allah memberikan kebaikan. Maka niat baik, pikir baik, buat baik, Allah kasih kebaikan. Benarkah hukum minjam di bank adalah termasuk dosa besar? Riba. Minjam 100 bayar 120, riba. Alihlah pinjaman ke bank syariah mandiri, ke bank muamalah, ke BRI syariah. Pokoknya alihkan ke bank syariah. Bank syariah, bank syariah. Maka riba ini bahaya. Riba ada 5. 1. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataghabbatu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan. Bahasa Jawanya kesambet. Begitu nanti bangkit dari kubur. Makanya nanti kalau bapak ibu bangkit dari kubur, bangun dari kubur, pas lihat teman sebelah, wah sampean kesambet, ini pasti makan riba. Dia nunjuk juga, kau lebih parah pula lagi. 2. Dimakan sepiring lontong hasil dari riba. Sepiring lontong, jangan lontong lah Pak Ustaz, nasi uduk. Jangan nasi uduk lah Pak Ustaz, ayam penyet.
Sepiring ayam penyet berubah menjadi setetes darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, otaknya hitam gara-gara makan haram. Bapak Ibu hafal ayatnya, nasiyatin kadzibatin khotiah, ubun-ubun pembohong, penipu, pendosa gara-gara makan riba. Heran saya anak saya itu Pak Ustadz, otaknya kotor aja. Bukan salah anaknya, engkau menyuapkan riba ke mulutnya. 3. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging di badanmu kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Makan sepiring nasi berubah menjadi darah, darah berubah menjadi daging, daging menjadi tulang. Dari haram, tempatnya neraka jahanam. 4. Duit riba dipakai ke Makkah, nangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau berangkat dengan uang haram. Zaduka haram, hajimu haji mabrur karena kau berangkat dengan uang haram. 5. Duit riba dipakai untuk sedekah anak yatim, fakir miskin, bangun masjid. Maka apa kata Allah? Innallaha tayyibun, kata Nabi, Allah maha suci, la yaqbalu illa tayyiban. Allah tidak menerima yang suci-suci saja. Tidak bisa kita mencuci kain pakai air kencing. Lagi ngapain? Nyuci. Pakai air apa? Air kencing. Mana bisa nyuci pakai air kencing? Begitu kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Tanbihul Mukhtarin, peringatan bagi orang-orang yang tertipu. Dia menyangka sedang beramal baik, tapi sebenarnya tidak baik gara-gara riba. Ustadz, bagaimana bila masuk kerja dengan cara nyogok? Apakah hasilnya haram? Gajinya haram, tunjangannya haram, SPPD-nya haram, pensiunnya haram. Solusinya Pak Ustadz? Keluarlah dari situ. Saya jumpa kawan saya di Cengkareng. Saya tengok dia pakai mobil mewah. Itu mobil ente? Iya. Keluar dari mobil itu perempuan cantik. Itu istri ente? Iya. Loh, dulu kita ketemu kan bukan itu. Itu yang ketiga. Mana boleh ente bini 3? Ente kan PNS. Aku sudah keluar, man. Keluar dia 3 bininya. Yang bertahan di dalam masih 1. Artinya apa? Menyelamatkan diri dari yang haram, maka Allah bukakan pintu-pintu yang halal-halal keberkahan. Oleh sebab itu maka yang menyogok-nyogok, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat yang menyogok, yang menerima sogok. Maka jangan pernah berpikir rezeki musang tak mungkin dimakan harimau. Kalaulah rezeki musang dimakan harimau, sudah tak ada lagi musang di dunia ini, musnah. Tapi Allah membagi rezeki-rezeki. Ada yang merayap, tidak bisa berjalan, merayap saja. Tapi ternyata makanannya helikopter. Helikopter dia makan. Bisa dimakan. Apa itu? Cicak makan nyamuk. Cicak merayap. Tapi makanannya. Saya mau menjelaskan bahwa rezeki kita sudah ditetapkan Allah. Jangan kita ambil dengan cara yang haram. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebenarnya rezeki itu sudah ditetapkan Allah, tapi mereka merubah rezekinya sendiri dengan cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Saudara sesusuan tidak boleh menikah. Apakah dengan dengan saudara, kakak, adik dari saudara sesusuan kita itu boleh menikah, Pak Ustaz? Macam tidak ada orang lain sih. Banyak-banyak pertanyaan jamaah gini, Ustaz, ya bolehkah saya menikah dengan perempuan sekampung? Haram. Di mana haramnya Ustaz? Banyak mana? Sekampung. Ampeknya batasnya. Iya sekampung ini. Ambo sesusuan jo perempuan. Ambo menyusu ke ama ambo. Perempuan anak tetangga ambo ko menyusu jo ke ama ambo 5 kali sesusuan. Sesudah itu adik ambo ingin menikah joinyo. Yang saudara sesuan kan ambo joinyo. Adapun anaknya beda dengan nasab. Begitu juga tidak terkait dengan harta warisan.
Dan beko saudara sesusuan mati, alhamdulillah mendapat jomblo. Indah. Dan dapat iko masalah nikah. Hurriman alaikum ummahatukum, diharamkan bagi kamu menikahi emak kamu. Wa banatukum, anak perempuan kamu. Wa akhawatukum, saudari perempuan kamu. Hurriman alaikum ummahatukum wa akhawatukum wa banatukum wa khalatukum wa ammatukum wa ummatukum allati arda'nakum. Haram kamu menikahi ibu yang menyusukan kamu. Wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudari-saudara satu sesusuan. Begitu yang dijelaskan dalam Quranul Karim. Maka ada dulu ibu-ibu di rumah sakit. Ibu ini perawat bidan, perawat. Pagi-pagi, maaf beribu maaf, diambilnya air susu ibu Iko, diambilnya air susu ibu Iko, diambilnya air susu ibu Iko, disatukannya dalam termos. Sesudah itu diagihkannya ke bayi-bayi dan menangis-nangis. Suaminya bertanya, kamu mbak hukumnya Pak Ustaz? Haram, sebab ikhtilatun nasab, bercampur hubungan nasab. Itulah pentingnya ilmu. Bosangko lagi pitih untuk pesantren. Amplop rupanya pertanyaan. Bagaimana menurut Ustadz peringatan 7 hari, 40 hari, 100 hari orang meninggal? Adakah dalam Quran dari surat Al-Fatihah sampai ke An-Nas, hai orang beriman, kalau Abdul Somad mati nanti buek 7 hari? Aduh, indah aduh. Adakah hadis Nabi dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Ambal? Adakah dalam hadis Nabi, hai orang beriman, kalau kalian mati nanti, kalau Abdul Somad mati, buek kenduri 7 hari? Aduh, indah aduh. Nabi, Quran, indah aduh. Hadis Nabi, indah aduh. Nan ado tabi'in. Nabi, indah aduh. Sahabat Nabi, indah aduh. Sesudah sahabat Nabi, ada namanya tabi'in. Apa namanya? Tabi'in. Tabi'in itu ada satu orang tabi'in namanya Imam Atta. Siapa namanya? Imam Atta. Ain, ta, alif, hamzah. Atta. Fatwa Imam Atta. Kalau ada orang meninggal, inyo diuji di kubunya 7 hari 7 malam, dianjurkan keluarganya bersedekah makanan untuk meringankan pertanyaannya. Bukan Quran, bukan hadis, bukan khabar dari sahabat, tapi salah satu athar dari tabi'in. Jadi kalau ada orang bersedekah 7 hari 7 malam, dikumpulkannya anak yatim fakir miskin, inya memakai qaul pendapat tabi'in. Ada yang tulis dalam 37 masalah populer. Yang jadi masalah, sebagian umat memberatkan. Sudahlah miskin, susah melarat, mengutang bubur kacang hijau. Gara-gara masyarakat mewajibkan, dibueklah 7 hari, kalau tidak dibuek kurus karyang mereka ustaz di kubu. Akhirnya umat menjadi sulit. Yang sunnah dianjurkan adalah kalau ada orang meninggal, bukan awak datang makan ke rumahnya, awak datang membawakan makanan. Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Ada sahabat Nabi namanya Ja'far, meninggal dunia. Ja'far meninggal, keluar gitu ado. Maka kata Nabi, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, fa innahu yusghiluhum, karena kematian Ja'far sudah menyibukkan keluarganya. Maka awak nan datang membawakan makanan. Jadi kalau ada orang meninggal, awak nan datang membawakan makanan, bawakan sate, bawakan ayam penyet, bawakan ayam hidui, bawakan ayam mati. Siap? Banyak kan enggak siap? Dalam hadis Rasulullah, beliau menegaskan tentang ihsan. Ketika beliau ditanya oleh Jibril, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat dia. Kalau kau tak mampu melihat dia, Allah melihatmu. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Kau menyembah Allah seolah-olah kau menengok dia. Fa illam takun tarahu, kalau kau tidak bisa mencari Allah, fa innahu yaraka, Allah yang memandang engkau. Itu hadisnya sahih. Riwayatnya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu. Umar bin Khattab, Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaan saya, bagaimana cara seolah-olah melihat Allah dalam setiap ibadah? Bagaimana cara seolah-olah melihat Allah?
Bapak sedang puasa sunat. Iko masih konsen mendengar ceramah? Masih konsen? Kalau tidak konsen, angkat tangan kate, gerakkan leher juga. Bapak puasa, masuk ke kamar mandi jam 1 siang, haus, panas, kering tenggorokan, tutup kunci pintu kamar mandi, tengok bak, mencari bak macam mencari teh tarik pakai es, ambil seteguk air minum. Kalau bapak minum seteguk air, ada ndak orang di luar nan tahu? Ada ndak orang di luar nan tahu? Tidak ada. Pada saat itu mau ndak minum? Tidak. Kenapa tak mau minum? Itulah makna ihsan. Ka'annaka tarahu, seakan-akan saat itu engkau merasakan melihat Allah. Allah tak bisa ditengok. La tudrikuhul absaru, la tudrikuhul absaru. Allah tak bisa ditengok dengan mata. Wa huwa yudrikul absara. Allah yang menengok kita. Adakah nabi yang ingin menengok Allah? Ada. Siapa dia? Musa. Ya Allah, tunjukkanlah aku macam mana bentukmu. Kata Allah, kalau kau mau, unzur ilal jabal, tengok ke bukit itu. Nabi Musa pun memandang ke bukit Tursina. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah menunjukkan cahayanya di jabal bukit Tursina, apa yang terjadi? Fakharra Musa sa'iqa, begitu dia melihat bukit itu, langsung Nabi Musa pingsan, jatuh dan tumbang. Ketika sadar Nabi Musa dari pingsannya, apa kata Nabi Musa? Tubtu, taubat ya aku ya Allah, taubat ambo ya Allah, indah akan ingin lah. Aku apa nan ingin kau? Insyaallah. Hanya tidak ada menyabi ingin, dia bertanya saya. Lalu datanglah orang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ahli tafsir sahabat Nabi yang paling hebat. Abdullah bin Abbas, yo, apa yang dicaliak Nabi Musa di atas bukit Tursina itu? Bukan Allah yang nampak di atas bukit Tursina, baru cahaya keagungannya. Sebesar apa cahaya yang ditengok Nabi Musa? Abdullah bin Abbas tidak menjawab, ini hanya memberikan isyarat. Rupanya cahaya yang nampak Nabi Musa di atas bukit Tursina itu segadang pingsannya. Padahal Nabi yang paling kuat adalah Nabi Musa. Dari mana Ustaz tahu Nabi Musa itu paling kuat? Nabi Musa ngantri sumur, tertutup batu bergelinding dari atas, tertutup pintu sumur, 30 orang menggeser batu, tidak bisa. Datang Nabi Musa hanya surang saya. 30 orang tenaga Nabi Musa mencari cahaya keagungan Allah segadang iko pingsannya. Kalau awak 3 kali mati. Jangan pernah berpikir ingin melihat Allah, tapi rasakanlah bahwa Allah melihat kita. Kalau ada tuan guru mengaku-ngaku memandang Allah Ta'ala, ambulah ambu pejam mata, ambulah putri makrifat, kalau nampak Allah, nampak ambu Allah, antukkan kepalanya ke tiang, lapor ke Pak Kapolres Kapolsek, penistaan agama, penodaan agama, ada pasalnya. Siapa yang mengaku melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena apa? Ulama tasawuf setinggi apapun kajinya, tengok si Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab Tanbihul Muqtarid, idza ra'aita rajul, kalau kau tengok ada orang mengaku wali Allah, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la ta'tar, jangan tertipu, walaupun terbang di atas awan, walaupun berjalan di atas air, la ta'tar, jangan tertipu. Tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya dalam beribadah. Iko ndak sembayang mengaku mencari Allah. Tuan guru ndak sembayang. Wah, ambo sembayang di Masjidil Haram. Ustaz Somad sembayang. Ustaz Somad tuh Ustaz syariat tuh, itu hakikat tuh. Lah putri gaji tuh. Bukan di situ memandangnya, tapi tengoklah. Makanya pesantren ini ingin menyelamatkan orang jatuh dari perbuatan bid'ah, khayal, ilustrasi, halusinasi, tapi diselamatkan dia dengan berpegang kepada Quran dan sunnah. Taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu tak banyak, 2 perkara saja. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ini, lan tadillu abada, tak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Abu Bakar tidak menengok Allah, Umar tak menengok Allah, Ali tak menengok Allah. Tiba-tiba ada orang sekarang mengaku menengok Allah, laporkan ke Kapolres, penistaan agama, aliran sesat, masukkan ke penjara, baru dia tahu. Bagaimana kalau laki-laki tidak mau sholat, malas? Ayo kok ikut nak sabui tadi, tidak maunya sholat. Kalau dia tidak sholat, tanya, mengapa kamu tak sholat? Jawabannya dua. Kalau dia mengatakan sholat itu mubazir, buang-buang masa saja, kafir. Orang yang mengingkari sholat maka hukumnya kafir. Tapi kalau dia mengatakan saya tahu sholat ini wajib, saya tahu sholat ini wajib, kenapa tak sholat? Kamu malih, fasik. Kalau orang menolak sholat, kafir. Kalau orang menerima sholat tapi tak mau sholat, malas, fasik. Orang yang kafir. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tak halal darah orang untuk dipancung kecuali melakukan tiga. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh dalam Islam tidak dipenjara tapi dihukum pancung. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah berzina, ditanam sekerat setengah badan, lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad, mengingkari salat, mengingkari zakat, mengingkari ajaran Islam, mengingkari jilbab wajib, halal darahnya. Kenapa? Karena dia sudah dianggap murtad, kafir dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang Islam yang murtad, bukan non muslim, beda kan? Ini nanti dipotong ini. Wah, Ustaz radikal. Makanya tonton dari awal sampai habis. Susah kita kalau berlawan sama orang miskin, tak punya duit, tak punya paket 4 giga. Saya sudah menikah 4 tahun. Alhamdulillah istri sudah 3, hamil 3 bulan. Namun 1 bulan terakhir ini istri sering sakit perut, sehingga saya tidak tega melihatnya. Lalu saya sampaikan kepada istri, jika kamu tak kuat, gugurkanlah. Berdosakah saya menyampaikan kalimat tersebut, Pak Ustaz? La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau bicara kalau kau tak punya ilmu. Ini suami tak punya ilmu. Yang punya ilmu tentang perut istrinya ini adalah SPOG, spesialis obgyn, spesialis kandungan. Maka pergilah ke Payakumbuh, datangi spesialis kandungan, diperiksalah perut istri tadi. Pas diperiksa, ada masalah tak dengan janinnya? Kata dokter SPOG, masalah bukan janinnya, terus jariang. Betapa kau sudah salah, suami. Itulah makanya kata Allah, la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan engkau mengeluarkan hukum yang kau tak tahu, karena itu bukan bidangmu. Serahkan kepada ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Kalau diserahkan suatu perkara tidak pada ahlinya, fantaziris sa'ah, tunggulah kehancuran. Apa yang hancur? Janin anak di dalam hancur gara-gara suami yang tak paham. Hati-hati perempuan. Yang sakit perut tanya suami. Suami itu membawa ke dokter, dokter memeriksa di USG. USG cali rupanya randang 3 pilihan. Patuhilah sakit. Tapi kalau ternyata memang janinnya pilihannya cuma 2, antara menggugurkan dengan mati. Bapak, pilihannya 2, Pak. Ini anaknya mesti diaborsi, gugurkan, atau istrinya mati. Bapak pilih mana? Biasa mati saya, Pak Dokter. Pilih mana? Kalau masuk awak ke hutan, makanan indah ado, pilihannya cuma 2, mati atau makan babi. Pilih mana? Pilih makan babi. Tak boleh awak pilih mati. Aku mati saya lah, Pak Ustaz. Jangan, cuba babi kos kita lah. Itu menyambungi duit saya. Goreng, ambil kicap sikit. Lama juga bu, tak boleh. Dalilnya apa? La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kematian dengan tanganmu sendiri. Maka awak mesti memilih antara 2. Kalau dokternya amanah, dokternya memang dipakai Majelis Ulama Indonesia untuk menetapkan hukum halal haram dalam makanan,
Begitu juga dalam masalah kandungan, dokter mengatakan ini pilihannya cuma dua Pak Ustadz, kalau dilanjutkan janinnya ini nanti akan mati, akan ibunya mudarat, tapi kalau mau diaborsi masih mungkin. Maka saat itu akhafud dararain, memilih mudarat teringan di antara yang berat, maka boleh aborsi dengan dua syarat. Saran dari dokter amanah dan dari Ustadz. Bertanya kepada Ustadz Gus Rizal Gazahar, Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Jale. Ya, saya periksa. Beko bini sakit paru nyondang begitu. Lah cukup syarat. Apa boleh tidur setelah sholat? Apa boleh tidur setelah sholat subuh? Sebab di negeri kami musim hujan Ustaz, dingin. Sholat jam 5, setengah 6 sampai jam 7 masih gelap dan dingin. Lalok di rumah awak apalah salah? Misalnya lalok di rumah orang saja. Tapi nan saya elok-eloknya, nan diajarkan Nabi, selesai sholat subuh berzikir, berdoa, baca Quran sampai terbit matahari. Jam bara kini maghrib 6:15. Maka awak di masjid berzikir sampai jam 6:15. Mudah caranya. Beko kalau maghribnya 6:30, maka di masjid juga sampai jam 6:30. Kalau maghribnya kini jam 6:15, maka di masjid subuh sampai jam 6:15 salat isyraq. Habis duduk di masjid berzikir, baca Quran, berdoa, berzikir, baca Quran, berdoa. Tasbih 1000, alhamdulillah 1000, Allahu Akbar 1000, istighfar 1000, salawat 1000, baca Quran, baca Yasin. 6:15 usolli sunnatal isyraq rakaat ini lillahi ta'ala, baru pulang ke rumah. Itu yang paling rancak. Tapi kalau ada orang habis sholat subuh laloknya enggak cuma kecek beberapa dokter, kalau terlalu sering tidur setelah subuh nanti terkena stroke ringan. Kecek stroke ringan. Nauzubillah. Bagaimana cara mengatasi rasa marah yang terlalu tinggi Pak Ustaz? Kalau marah sedang berdiri, duduk. Kalau marah sedang duduk, baring. Marah itu gejolak api neraka, padamkan dengan air wudu. Siram dengan air wudu. Sudah wudu enggak jauh padam, mandi. Mandi ya. Enggak jauh padam, masuk ke laut. Insya Allah bukan cuma marahnya hilang, urangnya hilang sekali. Di lingkungan kami sangat memandang orang yang memakai cadar itu orang dianggap sesat dan masih asing. Tolong jelaskan Pak Ustaz. Istri Nabi Muhammad pakai cadar. Jadi kalau ada orang mengatakan orang pakai cadar sesat, berarti istri Nabi Muhammad enggak ambon tapi Labiah 20 hadis menyebut di zaman sahabat Nabi mereka pakai cadar, tapi Nabi membolehkan yang wajahnya nampak. Oleh sebab itu cadar adalah ajaran Islam. Mengejek cadar berarti mengejek ajaran. Yang bercadar silakan, yang tak bercadar boleh. Yang bercadar jangan ejek yang tak bercadar, yang tak bercadar jangan ejek yang bercadar. Sebab kalau yang bercadar mengejek yang tak bercadar, yang tak bercadar mengejek yang bercadar, dia nan galak nan indah bakain. Oleh sebab itu jangan ejek orang bercadar. Laki-laki pun banyak juga ejek orang bercadar. Hai ninja, kenapa melihat orang bercadar kau risau? Kenapa melihat orang bercadar awak angin? Kalau ada orang menengok orang bercadar risau, tapi menengok orang pakai rok pendek diam, itu berarti hantu setan. Otaknya sungsang. Galaknya membayangkan otak sungsang. Bagaimana dosa menjual tanah harta pusaka tinggi? Ama awak nan padusi, ama awak itu padusi. Inyo mandape harato tinggi sawah. Itu bukan hak milik, tapi inyo adalah hak pakai. La yurazu wala yuhabu wala yuba'u. Tidak boleh dijual,
tidak boleh diwariskan maksudnya kepada ahli waris, tapi itu adalah wasiat turun temurun dari anak padusi turun ke anak padusi turun ke anak padusi. Ini sama macam wakaf zuriyah. Gunanya untuk apa? Supaya padusi Minangkabau tidak perlu keluar negari untuk mencari makanya insyaallah zaman berganti, musim berubah, padusi Minangkabau sesusah-susahnya padusi orang awak tetap ada bareh de apa de ada harato tinggi tadi. Tapi kalau itulah dijual, maka anak cucu awak beko iyo kalau dapat suaminya nan kayo, iyo kalau dapat suaminya nan hebat pejabat, kalau nasib indah na'udzubillah. Mudah-mudahan kita menyadari ini. Sebenarnya itu hukum dibuat adalah untuk menjaga kehormatan perempuan. Bagaimana dosa bagi orang yang membuat ranji keturunan palsu? Man nusiba ila ghairi abihi, siapa yang dinasabkan bukan kepada nasab bapaknya, makanya dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid anak Muhammad, Zaid anak Muhammad. Turun ayat ud'uhum li abaihim, panggil mereka menurut nasab bapaknya. Karena Zaid bukan anak Muhammad, diganti dengan nasab bapaknya Zaid bin Harisah. Maka jangan membuat nasab keturunan pal. Kertas terakhir basawa abi karatehiko, awak sama-sama membaca doa. Bolehkah masjid itu diwariskan? Masjid tanah wakaf. Tanah wakaf tidak diwariskan, tidak dijual, tidak dihibahkan. La yurazu, tak diwariskan. Wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan. Wala yuba'u, tidak boleh dijual. Wahai bapak ketua masjid, urus akte tanah masjid ke BPN Badan Pertanahan Nasional. Nanti di Badan Pertanahan Nasional ada pemilik nazir masjid. Kalau tidak nanti tanah itu akan dituntut oleh ahli-ahli waris. Alhamdulillah itu sudah diatur oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihin niyah alfa.